Sholat yang ditinggalkan dalam keadaan Anda sudah wajib melakukan sholat. Sudah balik, bukan sebelum balik. Sholat yang ditinggalkan saat sudah balik. Maka sholat itu wajib diqadha. Baik meninggalkannya karena lupa, lalai, ketiduran, atau sengaja meninggalkannya. Ini disepakati oleh para ulama. Nggak ada perbedaan dalam hal ini. Yang ada perbedaan adalah, itu pun bukan mazhab Syafi'i. Jika ada seseorang sengaja meninggalkan sholat, maka tidak ada qadha baginya, karena dia sudah kurang ajar. Nah ini. Tapi tidak bisa kita pakai ini, apapun bentuknya. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau tidak sengaja, itu jadi utang baginya. Itu utang jadi utang baginya. Dan ini disepakati, ini sudah kalau orang punya hutang sholat, sudah punya. Man nama an sholatin falyusalli ma tastayqadh. Man nasiya an sholatin falyusalliha. Tadzakkar. Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lupa meninggalkan sholat, maka sholatlah di saat dia ingat. Intinya bahasanya, mengqadha sholat adalah ada. Dan harus. Cuma nanti perbedaannya lagi adalah, dibahas oleh para ulama, cara meninggalkannya. Jika dia di saat meninggalkannya adalah dengan sengaja meninggalkannya tadi, maka dia wajib mengqadha fauran. Seketika itu juga, segera dibayar. Tapi kalau meninggalkannya karena dia tidak mengerti, lupa dan sebagainya, maka boleh dicicil kapan saja. Nah ternyata yang meninggalkan, mungkin saya disuruh sholat, nggak mau. Maka nanti wajib mengqadha segera. Akan tapi jika ini pun juga masih tidak bisa ditawar lah. Artinya begini, jika ada orang memang bandel, saya dulu setiap disuruh sholat nggak mau. Sampai 2 tahun, saya nggak mau sholat. Tapi setelah itu baru saya sadar, ternyata saya salah. Berarti 2 tahun waktu meninggalkan sholat dalam keadaan dia sengaja meninggalkan sholat. Kalau bahasa fikihnya kan wajib mengqadha fauran, spontan. 2 tahun berarti kan 36 hari kali 2. Berarti kan 672 hari. 670 itu kali 5. Waduh. Berarti sholatnya berapa jam? Klenger, nyungsep, mungkin langsung pingsan setelah itu. Tapi bahasa PK-nya semacam itu. Kemudian, apakah memang harus begitu? Kalau mampu. Kalau tidak mampu, baru nanti setelah itu ya sudahlah. Yang penting diqadha, dicicil deh, kan begitu ya. Nah, itu kalau orang meninggalkannya karena melanggar tadi. Tetap cicilan itu harus. Tapi yang meninggalkan sholatnya adalah karena tidur dan sebagainya, suka-suka dia. Asalkan dia tidak menduga bahasanya besok bakal mati, maka dia boleh menunda sampai besok. Tapi kalau dia katakan, besok kamu akan mati, maka dia harus segera melakukan saat ini. Gimana tahu besok akan mati? Akan dikisos misalnya. Berarti beresin utangmu dulu sebelum dikisos. Misalnya, ini gambaran dalam bahasa fikihnya. Yang jelas, sudahlah. Anda usah kemana-mana. Ada, jangan dengar omongan orang yang mengatakan tidak wajib. Cukup dengan sholat sunnah yang lainnya. Oh tidak. Selagi Anda punya utang, Anda qadha. Yang bertahun-tahun, sama, tetap diqadha. Cuman ngodoknya ya semampu Anda dicicil. Bukan. Caranya gini ya. Kalau Anda merasa meninggalkan sholat bertahun-tahun, dan banyak kita menemukan orang hijrah, subhanallah, khusyuk hari ini luar biasa. Dulu jarang meninggalkan sholat. Orang dipilih oleh Allah. Maka caranya pertama, Anda kira-kira dulu. Berapa sholat yang Anda tinggalkan? Supaya Anda ketemu judulnya. Jadi kalau Anda punya utang kepada seseorang, Anda ingin membayar, Anda ingin mencicil, Anda harus tahu dulu jumlahnya berapa nominalnya. Kalau tidak jelas nominalnya, Anda nggak akan ketemu ujungnya. Dianggap tidak bayar utang, nggak selesai-selesai. Anda stres. Maka Anda kira-kira, saya meninggalkan sholat mulai umur 16 tahun. Atau umur 14 tahun, saya mulai balik nggak mau sholat. Baru sadar saya umur 40 tahun. Waduh, 15 sampai 40. Hitung aja. Berapa? 25 tahun. 25 tahun. Wah, 25 tahun Anda hitung. Berarti 25 tahun saya tidak pernah sholat. Oke, gimana cara mengotaknya? Ya sudahlah. Bismillah karena Allah, ya dicicil pelan-pelan. Habis sholat duhur, duhuran lagi. Habis sholat asar, asaran lagi. Habis sholat maghrib, maghriban lagi, nyantai. Mendahulukan sholat fardunya. Nanti kapan kebayar lengkap? Ya pas 25 tahun, berarti lumayan. 40 tahun tambah 25, 65 tahun sudah lunas.
Atau pas Ramadan deh saya jadikan Ramadan qadha. Anda hitung mulai Ramadan hari pertama saya qadha, cicil seenaknya, sesuka hati. Nah, duhur tidak harus dikodok waktu duhur. Duhur bisa dikodok di waktu malam, boleh, bebas. Bayar utang itu bebas. Yang jelas Anda harus bayar utang. Cuman bedanya adalah segera atau tidak, itu saja. Tapi tetap lebih baik adalah Anda segera beresin agar utang Anda tuntas. Tapi kadang-kadang kalau harus beresin langsung sekaligus, apalagi 2 tahun, 3 tahun, bisa stres dia. Wah, sholat tok sampai bungkuk nanti. Maka dicicil saja biar nyaman. Ya, biar enak. Intinya ingin menjelaskan bahwasanya yang punya utang tetap wajib dibayar sholatnya. Bayar utang sholat harus. Ini adalah hampir disepakati para ulama. Hanya tadi ada perbedaan jika orang membangkang saja tidak mau sholat. Baik, itu saja. Semoga Allah menjauhkan kita dari meninggalkan sholat. Yang punya utang sholat, cicil pelan-pelan. Pelan-pelan. Sampai tuntas, sampai lunas utang-utang sholat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.